为情义，为忠孝。但玄灵宗又怎？大可以丢掉这里的琐事。单老被软禁在刑法阁，我们的让刑罚殿的手段，老东，他想清楚，则让宗主知道秦南回。你们给我发请柬，靠打手逞威，让本宗给他们点颜色看看。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Juesha Chanhun nih, atau Peerless Battle Spirit. Nah, di part hari ini bakalan cukup seru karena Chinan kembali ke Sekte Xuanling, tapi dia menantang seorang murid jenius. Nggak perlu banyak basa-basi punya ya kan? Berdasarkan part terakhir, ini semua terjadi di mana Patria Ouyangpa mengumpulkan para tetua di kediamannya untuk melakukan rapat bersama guys. Tidak lupa para tetua itu memberikan selamat kepada Patria Ouyangpa karena sudah berhasil menerobos. Namun ternyata tujuan sebenarnya Ouyangpa mengumpulkan mereka karena dia pengen membantai Huang Jing, yaitu kakaknya Pak Tua Shan Lao. Itu membuat semua tetua mendengarnya terkejut bukan main. Terlebih lagi si Huang Jing memegang buku rahasia itu. Tapi Patria Ouyangpa sangat percaya diri bisa menghabisinya, menduga kalau sebentar lagi Huang Jing bakalan muncul. Di sisi lain, tepatnya di kediaman Chinan, dia sampai sekarang masih belum keluar dari kediamannya dan terus berlatih di dalam. Sampai-sampai membuat Xiao Qing yang melihatnya menjadi semakin khawatir kepada kesehatan tuanya Chinan. Tapi sang ayah menenangkannya karena dia percaya kepada anaknya guys. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Chinan yang terus melanjutkan latihannya sementara Putri Miao dan Bencong menunggunya di luar. Di dalam kesadaran spiritualnya, Chinan sebenarnya merasa senang. Soalnya sampai pada saat ini, dia sama sekali tidak memiliki hambatan. Tapi tujuan utama dia di latihan ini itu juga masih terhitung sangat jauh. Tidak lama dari itu, Putri Miao menasihati Chinan untuk jangan berlama-lama lagi di sini. Soalnya jika Chinan tidak segera kembali, maka kakek Shan Lao juga tidak akan bisa diselamatkan. Jadi Chinan sudah tidak memiliki banyak waktu untuk menerobos ke ranah Raja Seni Bela Diri. Di sisi lain, tepatnya di ruangan sang ayah, si ayah melihat dari kejauhan kalau ada Chinan yang pengen masuk ke dalam ruangannya. Tapi dia masih agak sedikit ragu. Sang ayah pun memanggilnya dan menyuruhnya untuk masuk. Chinan yang masuk pun penasaran guys. Gimana cara ayahnya bisa tahu kalau dia bakalan datang? Sang ayah tidak mau memberitahukannya dan malah dia juga mengetahui kalau Chinan datang ke sini untuk berpamitan. Tidak lupa sang ayah menenangkannya dan menegaskan kalau dia bisa melakukan apapun yang dia anggap benar. Chinan pun berlutut sambil berkata kalau dia tidak tahu apakah bisa kembali ataukah tidak. Jadi karena dia tidak bisa berada di sini, maka dia sangat berharap kepada sang ayah beserta klan Qin bisa menjaga diri mereka sendiri. Wah, berarti Chinan kurang yakin dia bisa selamat nih. Sang ayah pastikan untuk tenang saja, menyuruhnya buat meyakinkan diri sendiri akan apa yang dia lakukan. Chinan sekarang juga sudah dewasa. 为情义，为忠孝。 Singkat cerita, keesokan harinya, Chinan dan teman-temannya sudah sampai di depan Sekte Xuanling. Bencong terus mendukung Chinan untuk tetap maju melawan semua orang yang menghalanginya. Putri Miao juga sama. Sekarang kekuatan Chinan juga sudah melampaui Raja Seni Bela Diri. Jadi pasti sekarang dia bisa mengalahkan para jenius sekte ini dengan mudah guys. Chinan menjadi semakin yakin Sekte Xuanling akan dia taklukkan. Setelah itu, mereka bergegas pergi ke kediaman senior Gong Yang untuk berkumpul. 但玄灵宗又怎？大可以丢掉这里的琐事。
Di sana sudah ada teman-temannya Chinan yang sudah tiba dan menunggu. Melihat kedatangannya Chinan, mereka langsung menjelaskan kalau mereka sudah mengetahui semuanya dan Pak Tua Shanlao juga disandra tepat di aula hukum. Oleh karena itu, mereka penasaran guys, apakah rencana milik Chinan yang selanjutnya? Karena di sini mereka semua sudah percaya kepada Chinan dan akan menuruti semua perintahnya. Chinan mengatakan, dia memiliki rencana yang cukup bagus, tapi dengan catatan mereka harus bekerja sama secara terpisah atau bekerja sendiri terlebih dahulu. Jadi nanti mereka berpencar gitu guys. Sementara dia sendiri akan menarik perhatian para murid yang ada di sekte. 单老被软禁在刑法阁，我们都 Kita beralih ke aula hukuman. Tuan Istana menghampiri Pak Tua Shanlao dan memberikan informasi kalau sang patriark sekarang sudah memimpin 4 sekte besar. Tapi dia juga bingung kenapa Pak Tua Shanlao masih tidak ingin mendukungnya. Pak Tua Shanlao tidak mau menjawab. Alhasil Tuan Istana menegaskan tujuan utamanya ke sini, yaitu untuk memberikan sebuah botol anggur sebagai tanda penghormatannya. Tapi Shanlao menegaskan kalau dia sudah berbuat benar dengan cara tidak mendukung si patriark, membuat Tuan Istana sedikit kesal dong, pun segera pergi dari sana. Tetapi sambil membalas, kalau Pak Tua Shanlao tidak mau menuruti si patriark, maka pasti dia akan dihukum selamanya dan bisa jadi dieksekusi. Tapi nggak lama dari itu, salah satu penjaga memberikan informasi kalau Chinan sudah kembali ke sekte. 成刑罚殿的手段，老东。 Pak Tua Shanlao mendengarnya terkejut. Beda sama Tuan Istana, dia tertawa keras. Ternyata memang si patriark itu sedang mencari-cari dia guys. Jadi kebetulan banget nih, sekarang Chinan sudah datang. Tuan Istana mencoba memberikan Pak Tua Shanlao kesempatan lagi untuk bebas. Tapi dia harus memberitahukan di manakah si kakaknya Huan Jin berada. Dan jika Pak Tua Shanlao tidak mau mengatakannya, maka dia akan mendapatkan konsekuensi super besar dari si patriark. Dia menyuruhnya untuk memikirkannya baik-baik lagi sampai dirinya kembali. Kita beralih ke sisi Chinan yang sudah sampai di depan aula utama. Tanpa basa-basi, dia masuk mendobrak pintu aula utama, membuat semua murid yang ada di sana terkejut bukan main. Tidak menyangka ternyata Chinan sang pengecut masih berani datang ke sini. 他想清楚，则让宗主知道秦南回。 Chinan membalas, dia datang ingin membawakan sebuah hadiah sangat bagus buat pernikahan senior Ching Sui. Terlebih lagi mereka sendirilah yang mengirimkan undangan pernikahan itu buat dia datang ke sini. Tak lama dari itu, tiba-tiba ada satu murid yang muncul di hadapannya Chinan. Namanya adalah si Lang Feng. Lang Feng menegaskan, dia mengundang Chinan ke sini karena ingin membuat dia berlutut. Jelas Chinan gak maulah. Lang Feng mengancam Chinan dengan mengatakan kalau tidak mau, maka Chinan harus bersiap dikeroyok oleh semua murid yang ada di sini. Chinan yang masih keras kepala, dia kesal guys. 你们给我发请柬， Lang Feng mengancam Chinan untuk kedua kalinya agar jangan pernah mengganggu Tuan Ouyang, karena Tuan Ouyang sudah menjadi pemimpin sekte kali ini. Tak lama dari itu, Pencong dan Putri Miao pun muncul. Mereka tidak terima meminta izin kepada Chinan untuk menghajar para keroco ini. Membuat semua murid auto terkejut ketakutan guys. Karena Chinan ini sangatlah pengecut, malah membawa Putri Miao yang adalah salah satu tetua sekte. Namun Chinan malah melarang Pencong dan Putri Miao untuk maju. Karena sekarang dia ingin mengetes kekuatan barunya nih kepada para keroco ini. Alhasil dia menantang Lang Feng untuk bertarung di aula hidup dan mati. Dengan senang hati, dengan percaya diri, Lang Feng menerima tantangan itu. Mendengar itu juga, para murid pun bertekad akan memberitahukan berita ini kepada Tuan Ouyang.
靠打手逞威风，让本宗给他们点颜色看看。去哪？ Di sisi lain, tepatnya di kediaman Tuan Ouyang, senior Ching Sui sudah siap dan memakai baju adat nikah waktu. Tentu membuat Tuan Ouyang senang guys. Sambil kondisi mabok, dia menghampirinya dan menggoda-goda Ching Sui. Ching Sui menamparnya guys supaya membuat dia sadar. Tapi bukannya sadar, Tuan Ouyang malah semakin emosi. Di dalam madari itu, salah satu penjaga datang memberikan informasi kalau Chinan sudah kembali ke sektenya. Dia sekarang sedang bertarung melawan Leng Feng di aula hidup dan mati. Membuat Tuan Ouyang kesenangan guys bergegas pergi ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Setelah kepergiannya, penjaga itu langsung masuk ke kamarnya senior Ching Sui. Yang ternyata guys, penjaga itu adalah adiknya Ching Sui. Wow. 好好好，今天 Apa jangan-jangan inilah rencana yang Chinan katakan sebelumnya ya? Bagus juga sih rencananya sih. Pantesan aja dia mengatakan dia bakal mengalihkan perhatian orang-orang. Sampai sekarang masih mulus, tiada kecurigaan. Kita lihat saja nanti. So jangan kemana-mana dulu dong. Coba buat kalian kepo, kita masuk ke bagai spoiler buat part 66 yang akan rilis lagi secepatnya. Jadi singkatnya, kita bakal menyaksikan keseruan pertarungan antara Chinan melawan Leng Feng. Pertarungan satu ini bakalan cukup seru. Semua murid sudah berkumpul di aula hidup dan mati hanya demi menyaksikan pertarungan ini. Sang juri menjelaskan pertarungan ini tidak akan selesai, tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Karena semua persiapan sudah oke, sang juri pun membentuk sebuah pelindung di sekitar arena buat mereka berdua. Sempat membuat beberapa murid itu bingung guys, apa yang terjadi? Ternyata pelindung itu merupakan bagian dari aturan aula yang juga memastikan salah satu dari petarung ini bakal meninggal dan tidak ada yang boleh kabur. Wah, sadis juga ya. Kita tunggu lagi di part 66 Jishe Chan Hun atau Peerless Battle Spirit. Satu hal yang pasti bakal rilis lagi cuma di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.